Ya, misalnya kita kembali bersama Lunch Talk mengenai tata transportasi ibu kota yang sebelumnya sempat dijeda ya Dias ya, karena kita harus menyaksikan konferensi pers di Kementerian Kehutanan. Saya langsung ke Pak Immanuel. Pak Immanuel, secara konkretnya, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Pemprov DKI dan juga Dishub, diwakili Dishub begitu ya, ke depannya untuk menangani para angkutan publik ini agar dapat melakukan kinerjanya dengan disiplin begitu ya Pak ya, karena itu sebenarnya akar masalah yang tadi Bapak sebutkan. Kira-kira ke depan solusinya bagaimana tindakan konkretnya? Jadi secara konkret kita ingin mengajak ya seluruh operator angkutan umum, tentu saja melalui Organda, ya, untuk merubah manajemen pengoperasian atau manajemen pengangkutan mereka. Manajemennya itu adalah konkretnya juga yang selama ini sistem setoran menjadi sistem yang akan kita integrasikan dengan Transjakarta. Kita integrasikan loh ya, bukan Transjakarta yang mengambil alih, bukan. Kita integrasikan dan nanti kita akan beri kompensasi dalam bentuk rupiah per kilometer. Tentunya mereka harus mengikuti standar pelayanan minimal yang kita tetapkan. Berapa rupiah per kilometernya Pak? Itu bervariasi. Maksudnya bervariasi itu adalah tergantung dari trayeknya, kemudian modanya, ya, besar kecil kendaraannya. Nah, mengapa sekarang ini hanya bis sedang? Ya, kita tidak berhenti di bis sedang saja. Ini bis sedang ini adalah sebagai pilot project saja. Kita juga sekarang sudah mulai mengarah untuk melakukan revitalisasi kepada bis kecil, mikrolet dan sebagainya. Nah, untuk mengikat baik operator maupun Organda, itu mereka kita libatkan dari awal. Makanya mereka kita ikat dalam nota kesepahaman tadi. Nota kesepahaman ini hanya awal saja. Nanti setelah nota kesepahaman, kemudian kita akan lanjutkan kepada kontrak secara real, yang kita namakan kontrak standar pelayanan minimal tadi. Tapi mungkin supaya tidak tebang pilih begitu Pak. Ini kalau seperti angkutan-angkutan yang cukup besar, kapasitasnya banyak, ini ditertibkan dan nanti akan kita menuju konsep transportasi massal. Lantas bagaimana dengan seperti ojek? Kalau di kasus Kopaja tabrak Gojek ini kan artinya kita juga melihat bahwa keberadaan Gojek ini banyak sekali gitu loh di Jakarta, yang kemungkinan juga akan menyebab atau berkontribusi terhadap angka kecelakaan yang semakin tinggi. Nah, ini seperti apa? Jadi kalau fenomena-fenomena Gojek dan sebagainya itu harus kita lihat dari dua sisi ya. Sisi pengguna, kemudian sisi ke pengusahaannya. Kalau sisi pengguna, saya yakin banyak pengguna yang memang dia merasa terbantu, ya. Tetapi kita juga harus melihat sisi kepengusahanya. Maksudnya sepeda motor, kendaraan roda 2 itu memang tidak diatur untuk dipergunakan sebagai angkutan umum. Jadi yang diatur sebagai angkutan umum itu hanya dua, mobil penumpang umum dan mobil bus umum. Mobil penumpang umum itu adalah mobil dengan kapasitas penumpang 8 orang. Itu secara undang-undang ya Pak Immanuel? Secara undang-undang 22 2009, secara apakah bisa dikatakan bahwa kendaraan bermotor yang seperti Gojek begini tidak boleh beroperasi lagi apa bagaimana? Kalau kita lihat aturannya memang demikian. Jadi yang boleh hanya kendaraan tadi, penumpang umum dan mobil bus umum tadi. Ya, karena walaupun milik pribadi ya Dias, tapi ini kan menjadi publik transportasi begitu ya, karena jadi semakin banyak akhirnya menjadi transportasi publik begitu. Ya memang beberapa kali kita sudah berkoordinasi, karena kan jadi begini, kalau kita ingin melegalkan Gojek tetap kita harus melihat payung hukumnya itu ada atau tidak. Nah, ini kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Mungkin tidak ada kerjasama antara Pemprov DKI begitu dengan perusahaannya? Karena ini kan ada badan hukum ya kalau perusahaannya. Maksud saya katakan badan Gojek hukum pun atau kalau dia menggunakan gitu. kendaraan roda 2 kan tetap tidak diperbolehkan. Baik, karena ada undang-undangnya ya Pak ya. Baik. Kalau yang namanya peraturan atau undang-undang itu kan bisa saja diubah. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan Pak Ahok juga sudah pernah menyatakan bahwa kalau misalnya nanti ojek online ini dianggap sesuai dengan konsep smart city, ya kenapa tidak kita izinkan. Tapi kan kenyataannya ini juga berkontribusi terhadap angka kecelakaan sekali lagi. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya Pemprov secara umum itu bisa komit gitu untuk menyatu padukan konsep transportasi massal, tidak redundant dan juga tidak plan gitu. Seperti apa, Mbak? Ya, sebenarnya kan isu awal pembicaraan kita tadi adalah karena Kopaja itu, artinya ada isu keselamatan dan kelaikan jalan dari suatu transportasi publik. Nah, kalau kita berangkat dari situ, maka sepeda motor
yang digunakan untuk angkutan umum memang dari sisi keselamatan maupun kelaikan jalan itu tidak memadai untuk angkutan umum. Itu jelas, dan itu dibuktikan juga dengan data. Data kecelakaan, data yang meninggal dan sebagainya, sepeda motor paling tinggi. Nah, kemudian dari sisi lain, kalau kita melihat ini, penataan transportasi umum di Jakarta ini boleh dikatakan kalau kita mau lebih tegasnya, tanda kutip lah ya, mengatakan bahwa ini bagian dari kegagalan pemerintah untuk menyediakan angkutan umum secara komprehensif, secara keseluruhan dari awal perjalanan sampai ke titik akhir perjalanan dari pelaku perjalanan. Nah, ojek ataupun ya ojek lah ya dengan online dan sebagainya itu mengisi kekosongan itu. Jadi dan buat pengguna akhirnya pada saat ini ketika dia sudah pakai online, ketika dia berpromosi, akhirnya terlihat loh ini kok jadi lebih baik gitu. Karena juga dengan tarif yang murah, tarif promosi yang kalau dibandingkan dengan apapun, kalau sudah dengan tarif promosi kan pasti orang memilih. Ibu-ibu juga kalau ada promosi kan pasti juga memilih yang promosi itu. Jadi jadi dari sisi yang lain itu diisi, jadi menjadi solusi bertransportasi secara individual buat masyarakat. Tetapi saya masih mengharapkan Pemda DKI melihat itu sebagai apa ya, pendorong untuk memperbaiki angkutan umum secara keseluruhan. Kalau ini udah jelas kalau aturan pasti salah, tapi karena ini membantu masyarakat, ya itu bolehlah kita katakan itu sebagai angkutan solusi untuk transisi saja, untuk bridging aja, sampai Pemda DKI itu punya angkutan umum yang bisa melayani masyarakat dari awal sampai akhir dari perjalanannya, dan itu harus terintegrasi secara keseluruhan semuanya. Kita tidak hanya bicara Kopaja yang direvitalisasi, tapi juga tadi ada puluhan ribu kan yang angkutan umum reguler di luar Transjakarta yang sudah ditata, di luar MRT, KRL yang juga sudah ditata gitu. Dan itu banyak, nggak sedikit. Nah itu kalau kita mau melihat itu secara keseluruhan, maka ya mungkin tidak seperti membalik tangan, tetapi itu diharapkan step demi step, dan saat ini sih harusnya saya bilang sama Pak Immanuel harusnya lebih cepat lah, harus lebih cepat. Itu kita akan menuju kepada penataan transportasi yang lebih baik agar bisa mengalahkan layanan dari Gojek tadi. Karena kalau atau ojek online lain. Ojek online tadi kalau dilihat tadi kecelakaan tadi di awal kembali ke situ, kan itu belum ada penyidikan secara detail. Jangan-jangan memang korbannya si pengendara sepeda motor. Tapi kan kadang-kadang pengendara sepeda motor juga melanggar lalu lintas sehingga kita yang benar akhirnya menabrak gitu. Kadang-kadang seperti itu, dan itu harusnya juga disidik dengan teliti, dilakukan dilihat sebenarnya itu sepeda motornya ini seperti apa sih, walaupun sudah meninggal tapi kan proses ada penanggung jawab ada harus dilihat ya kronologisnya seperti apa gitu. Pak Immanuel, Bapak katakan tadi mengenai mengajak para organda ataupun beberapa pengusaha transportasi perorangan gitu ya untuk ikut bergabung dalam sistem yang digunakan oleh Transjakarta. Ini kan salah satu cara untuk membuat mereka juga lebih berdisiplin lah dalam melakukan usahanya begitu ya. Tapi itu kan baru di Kopaja saja, dan waktu itu prosesnya panjang sekali untuk sama satu Kopaja saja. Nah, apakah mungkin hal ini dilakukan atau mudahkan nantinya untuk melakukan ke transportasi yang lain begitu, karena masih ada yang Ibu sebutkan tadi, ada Metro Mini, Mikro, dan KWK dan lain-lainnya begitu. Karena satu Kopaja saja prosesnya cukup panjang begitu. Kalau tadi dibilang mungkin atau tidak, saya jawab dengan tegas mungkin sekali. Optimis ya Pak ya? Optimis. Harus optimis. Kalau saya optimis. Karena kenapa? Biasanya memang teman-teman ini kan pasti wait and see. Mereka pasti akan melihat seperti apa sih. Dulu pada waktu Transjakarta atau busway itu berjalan, sama saja kondisinya. Susah, kupluk gitu. Memang tapi begitu satu jalan, mereka malah berebut supaya bisa bergabung dengan Transjakarta atau busway. Saya yakin ini seperti itu. Ya, semacam pilot project begitu ya Pak untuk Kopaja. Semacam lubang jarum saja lah, begitu masuk pasti
satu masuk bisa, yang lain pasti akan berbondong-bondong. Itu keyakinan saya dan keyakinan kami Pemprov DKI. Ya, kita harapkan Jakarta ini semakin berbudaya, kemudian moda transportasinya juga bisa tertib, dan sukses untuk program kedepannya, Bapak dan juga Bu Ellen. Terima kasih sudah datang. Demikianlah dialog Landstalk hari ini. Pemirsa, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Pemirsa, jangan lupa nantikan Landstalk setiap hari pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ira Syarif. Saya Dias Kasimnya, terima kasih. Sampai jumpa.